Tiongkok merupakan sebuah negara dengan peradaban yang tinggi dan juga kaya akan budaya. Salah satunya adalah seni bela diri Wushu. Gerakan Wushu yang indah membuat olahraga ini diminati oleh berbagai masyarakat di belahan dunia. Dan partner sehat kita, Health on Top kali ini adalah salah satu tokoh penting Wushu di Indonesia, yaitu Kak Gogi Nebulana, orang Indonesia pertama yang menjuarai turnamen Wushu Dunia World Championship di Beijing pada tahun 2007. 3, 2, 1. Halo Kak Gogi, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik, salam semua, Salam sehat semuanya, Alhamdulillah sehat ya Kak. sehat-sehat ya. Oke, ini Kak sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Oke, sekarang saya lagi sibuk sebagai suami, sebagai ayah, sebagai guru les olahraga untuk anak-anak. Oke, boleh spesifikasi mungkin guru les olahraganya mungkin apa ada yang khusus kah atau mungkin seluruh jenis olahraga atau sebelum kita masuk ke Wushu nih? Saya spesialisnya di bidang olahraga wushu. Oke nih, sebelum membahas lebih jauh dulu, boleh nggak sih ceritain dulu Kak makna yang mendalam tentang olahraga Wushu atau boleh diceritakan mungkin sampai sejarah-sejarahnya olahraga Wushu itu olahraga seperti apa sih? Oke, olahraga wushu adalah seni bela diri yang berasal dari Tiongkok. Artinya wushu, wu artinya berperang, su artinya seni. Jadi semua jenis seni berperang atau ilmu berperang yang berasal dari Tiongkok dalam bentuk tradisional ya, jadi tidak menggunakan bom atau pistol atau senapan, itu disebutnya wushu. Wu sendiri, wu dari kata wushu, wu sendiri itu terdiri dari dua kata, artinya ce dan ke. Ce dan ke kalau disatukan artinya berperang, tapi kalau dipisah artinya ce itu artinya menghentikan, ke itu adalah kekerasan. Jadi wushu juga bisa diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menghentikan kekerasan. Nah, kita belajar wushu bukan agar kita bisa hanya menyakiti orang lain dengan menggunakan golok atau gimana, bukan. Tapi inti dari belajar wushu adalah agar kita tidak sampai disakiti orang lain dan diri kita sendiri juga tidak sampai menyakiti orang lain sekalipun kita memiliki senjata, kita memiliki ilmunya, kita memiliki kepelatihannya. Tapi tugasnya dengan belajar wushu jadi menciptakan generasi yang lebih kuat dan lebih baik. Jadi makna mendalam dari wushu sebenarnya arahnya ke sana. Untuk melindungi diri ya supaya kalau ada kalau ada misalkan kejahatan atau apa kita bisa punya ilmu untuk melawan. Jadi bukan sebuah kejahatan, jangan salah disalahgunakan gitu ya. Seperti itu ya Kak Gogi ya. Betul. Jangan sampai disalahgunakan, jangan sampai jadi menyakiti orang lain. Kalau bisa kita menghindar lebih baik lagi. Nah, kalau untuk Kak Gogi sendiri mulai mendalami atau mulai mengenal olahraga wushu ini sejak kapan? Dan mungkin boleh diceritain apa yang pertama kali membuat Kak Gogi tertarik nih sama olahraga wushu? Saya pertama kali latihan olahraga wushu itu dari usia 5 tahun ya, kurang lebih. Dan oleh papa saya diajarkan. Nah, papa saya ini seseorang yang sangat suka olahraga. Dan dia ingin anak-anaknya bisa berkembang lebih baik daripada dirinya dia untuk lebih sukses, lebih kuat mentalnya, lebih kuat raganya, lebih fokus. Dan dari situ belajar banyak macam olahraga bela diri. Untuk wushu sebagai atletnya sendiri baru di usia 14 tahun waktu saya pindah dari Papua ke Jakarta, pindah ke Bogor. Nah di Bogor salah satu saudara saya, dia adalah cucu dari Koping Ho, salah satu sastrawan cerita silat. Koping Ho ini adalah kakak kandung dari papa saya, jadi pamannya saya. Beliau bilang sekarang wushu sudah secara resmi dipertandingkan di level internasional dan sudah dibawa ke Indonesia dipertandingkan secara nasional. Dan situ sayang sekali kalau tidak jadi atletnya, karena untuk menjadi atlet kamu jadi masih muda kan, terarah hidupnya, bisa bagi waktu, belajar disiplin, belajar kompetisi, belajar
beragam macam hal yang tidak diajarkan di sekolah. Dan sejak itu usia 14 saya menjadi atlet Jakarta waktu itu, menjadi atlet Jakarta. Nah, dari situ berkembang. Jadi mulai mempelajari atau mengenal wushu sendiri dari sejak kecil banget ya, dari 5 tahun waktu itu diajarkan oleh ayahnya sendiri sebagai bentuk makna untuk menjadi melatih untuk mental ya sebagai anak laki-laki gitu, sampai pada akhirnya dari 5 tahun sampai 14 tahun akhirnya jadi atlet. Nah, sebelum masuk atau mencintai wushu gitu, ada nggak sih selain wushu olahraga yang mungkin didalami oleh Kak Gogi sendiri? Iya, selagi saya belajar wushu, sebelum saya jadi atlet wushu, saya belajar karate, saya belajar taekwondo, saya belajar pencaksilat, aikido, jadi beragam macam cabur-cabur lain, gimnastik juga dipelajari. Karena papa saya dulu di Papua sedikit sekali informasi, belum ada YouTube, belum ada internet, jadi dia rajin menyisihkan gajinya dia untuk membeli buku-buku pelajaran. Jadi kita dulu banyak dari buku, karena kan nggak cukup hanya dengan papa saya saja ilmunya, tapi harus dari beragam macam sumber. Dari situ belajar banyak lah untuk tahu semua sistem guru yang ini mengajarkan ini, kenapa ini seperti ini, maksudnya apa, sejarahnya, benang merahnya apa. Jadi di situ jadi belajar lebih banyak. Oke, berarti sebetulnya Kak Gogi ini sendiri memang mempelajari mendalami olahraga itu satu rumpun ya. Maksudnya kayak ada wushu, tadi juga gimnastik juga. Jadi memang olahraga yang memang benar-benar seni bela diri, masih berhubungan dengan bela diri, namun juga teoritis. Secara teori juga dibahas mungkin ya, maksudnya secara gerakan ini apa, mungkin ada maknanya sendiri seperti itu ya Kak Gogi ya? Iya, betul. Jadi olahraga bela diri di dunia itu selalu memiliki keterkaitan, apalagi khususnya di Asia. Misalkan karate taruh tangannya di sini, silat juga taruhnya di sini, wushu juga taruhnya di sini. Kenapa di sini? Kenapa nggak di sini? Kok di sini sih? Maknanya apa sih? Fungsinya apa sih? Kayaknya susah deh kalau kita berantem dengan tangan di sini. Tapi kenapa guru-guru ngajarin ini? Lalu kenapa semua pada begini? Semua kenapa begini? Jadi mempelajari wushu itu beragam macam bela diri. Jadi kita mengerti kerajaan-kerajaan zaman dulu tuh mengajarkan apa kepada rakyatnya, kepada pasukannya. Jadi menarik sih. Iya. Memang ada step-stepnya. Jadi sebelum mulai pertandingan nih apa dulu ya, tadi dengan tangan seperti ini, terus mulai menyerang dengan tangan, maksudnya ada gerakan-gerakan tertentu gitu ya. Itu bisa dibilang tatanya mungkin ya sebelum mulai itu seperti itu ya Kak Gogi ya. Iya, ada konsepnya, ada protokolnya, ada filosofinya. Jadi sebagai bela diri itu memiliki tata cara, nggak langsung kita berantem begitu aja, nggak langsung kita tanding, tapi ada kita pelajari dulu kenapa begini, kenapa begitu, apa yang di pertandingan maknanya apa. Jadi bukan hanya tentang pukul orang, bukan. Nah, ketika dari 5 tahun perjalanan terus ke 14 tahun menjadi atlet, itu butuh belajar untuk fokus menjadi atlet itu butuh waktu berapa lama ya Kak? Oke, aku jadi atletnya itu dari usia 14 tahun sampai usia 28 tahun. Atlet yang mengejar medali ya. Kalau usia 5 tahun sampai usia 14 tahun bisa dibilang masih olahraga bela diri keluarga ya. Jadi belum berorganisasi, belum ada masuk ke Komite Olahraga Nasional Indonesia, belum, hanya masih keluarga. Lalu tadi pertanyaan apa stepnya ya? Step-stepnya dalam belajar wushu ya. Oke, pertama kalau saya pribadi wushu itu dipelajari sebagai gaya hidup, sebagai budaya keluarga, sebagai jalan hidup. Jadi bukan masalah karir ya. Jadi mungkin saya juga papa saya nggak menyangka nanti saya besar akan jadi guru wushu. Pasti pada zaman tahun 90-an ya berpikirnya ya nanti akan kerja di kantor dan nggak mungkin jadi pengusaha atau Iya. Tapi dengan wushu dijadikan sebagai budaya keluarga, kalau kita punya waktu senggang untuk bisa olahraga, untuk bisa bersama keluarga, bercengkrama dalam sebuah topik ilmu, dalam sebuah topik gerakan, sebuah topik
tema olahraga mungkin kalau orang hanya lari, hanya naik sepeda, kalau kita bisa sambil ini nangkis, ini mukul, ini senjata, ini sejarahnya gini, kalau dari Tiongkok gini, kalau dari Jepang gini, Thailand begini, Indonesia begini, jadi topik keluarga ya untuk bercengkrama. Oh, jadi memang bukan cuma sekedar belajar di luar, tapi memang di keluarga pun juga dibahas gitu ya. Kalau misalnya nih teknik wushu dan itu dilestarikan di dalam keluarga, menjadi lifestyle di keluarga juga. Jadi memang wushu itu udah mendarah daging udah di diri Kak Gogi ya. Jadi sebetulnya apakah pertanyaan selanjutnya adalah apakah sulit untuk mempertahankan atau melestarikan seni bela diri wushu ini di Indonesia? Karena mungkin kalau misalnya kita bicara dari diri Kak Gogi sendiri, udah biasa, udah mendarah daging gitu. Tapi bagaimana Kakak melestarikannya di Indonesia sendiri atau cara mengajarkannya? Pasti kan ada tantangan-tantangan sendirinya ya. Seperti apa Kak Gogi menjalaninya? Oke. Jadi di Indonesia itu sebenarnya sangat mudah mengembangkan olahraga wushu ataupun olahraga bela diri. Kenapa? Karena di Indonesia itu kultur orangnya adalah suka dengan seni, tidak suka kekerasan, lalu sangat haus dengan informasi, lalu sangat suka untuk tampil memperagakan jurus, tampil dengan budaya, menari, itu bukan sebuah hal yang tabu buat kita. Dan kebudayaan kita juga sangat erat sekali dengan wushu, jadi tidak ada kesulitan sama sekali. Dan budaya olahraga di keluarga Indonesia sebenarnya juga sangat lekat sekali ya, apakah bermain badminton, lari, dan di zaman sekarang harusnya budaya olahraga di setiap keluarga ini harus dikembangkan, karena olahraga adalah salah satu cara yang paling murah dan efektif untuk kita bersatu keluarganya, memiliki quality time, untuk sehat, untuk tidak memandang status sosial, siapa kaya, siapa miskin, siapa yang jabatannya tinggi, siapa yang jabatannya tidak punya, semuanya sama-sama lari pagi, yang pedagang kecil dia ikutan lari pagi supaya sehat, yang orang kaya juga sama-sama sehat, lari sama-sama, saling bercengkrama, main badminton bareng, main wushu bareng. Jadi saya rasa puncak dari kebudayaan adalah semua pemerintahan ingin rakyatnya jadi olahragawan ya. Iya. Oke. Masih ada beberapa hal atau masih banyak banget yang pengen aku tanyain sama Kakak seputar olahraga wushu, karena lumayan aku agak kurang memahami, jadi aku banyak pengen belajar sama Kak Gogi. Tapi kita break dulu ya Kak ya. Jadi Smart Viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Health on Top.